Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di kesempatan hari ini ya, untuk melihat dari persiapan sirkuit Mandalika untuk mengadakan ajang balapan MotoGP maupun tes pramusim yang akan segera kita sama-sama saksikan di tanggal 11 sampai 13 Februari ini tentunya. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu, semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini kita langsung saja untuk melihat di progres pengerjaan di siang hari ini untuk persiapan di segala sektor. Kita berada di tribun VIP Village atau Deluxe Class. Seperti yang kita perhatikan di sini, untuk pengerjaan di bagian atap melengkungnya sudah mulai terlihat ini pemasangannya. Di bagian depannya ini hasilnya sudah didapatkan dan terus akan dipasang sepanjang menuju ke bagian ujung untuk bagian atap VIP Village atau tribun Deluxe ini. Ya, di kesempatan siang hari ini kita akan memantau full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari progres capaian pengerjaan maupun progres pengerjaan yang masih terus dilakukan untuk persiapan di tes pramusim ini. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk sirkuit Mandalika pengerjaan terus dilakukan ya di area tribun. Seperti yang kita perhatikan untuk zona B yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus menuju tikungan pertama. Di sini sudah mulai terpasang atau progres untuk persiapan pemasangan di bagian tiang-tiang maupun kerangka yang sudah disiapkan untuk bagian yang berada di sini untuk tribun penonton. Ya, alat krem juga sudah disiapkan untuk melanjutkan persiapan lanjutan, yaitu pengangkatan di bagian tiang-tiang tribun yang akan segera kita lihat segera dibangun ya, seperti itu. Dan di sini kita akan melihat juga untuk kondisi di siang hari ini, progres pengerjaan di bagian premium grandstand yang berada di zona A. Ya, ini ya merupakan tribun yang cukup bagus sekali, tempat kita menonton bersama-sama dan bisa kita lihat untuk capaiannya sejauh ini. Ya, jadi teman-teman kita masih melakukan persiapan untuk pemasangan di bagian kerangka atasnya. Untuk atapnya ya bisa kita lihat. Ya, dari tunnel menuju ke tikungan ke-17 dari bagian sebelah dalam ini sudah terpasang untuk tiangnya secara menyeluruh. Tinggal lanjutan di beberapa bagian untuk pemasangan di bagian kerangka atas, maka siap untuk dilanjutkan pemasangan di bagian atapnya. Jadi cukup cepat ya untuk kesiapan sirkuit Mandalika ini, di mana untuk area premium grandstand yang berada di sini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Dan selain itu juga bisa kita lihat aktivitas pengerjaan yang masih terus dilakukan, pengecoran ya, dilakukan secara bersamaan dengan pemasangan di bagian tiang-tiang ataupun kerangka tribun yang bisa kita perhatikan di bagian sebelah depan pit building atau di bagian sebelah kanan trek lurus. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama untuk memantau full lintasan, melihat persiapan di segala sektor yang terus dipercepat untuk persiapan ajang balapan MotoGP maupun untuk tes pramusim. Ya, terlihat ramai sekali aktivitas di depan pedok. Di sini untuk logistik para pembalap semuanya sudah berdatangan ya. Tinggal untuk dirapikan saja, dilengkapi, diinstal di posisi yang sudah ditentukan untuk tes pramusim ini. Ya, untuk persiapan hajatan balap motor MotoGP di sirkuit Mandalika terus dikebut ya. Demikian juga tentang fasilitas yang menjadi persyaratan langsung lomba nantinya. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku promotor MotoGP ya. Jadi Indonesia mendapat bantuan dalam penyelenggaraan ajang balapan motor yang berlangsung mulai pekan ini. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP pada tanggal 11 sampai 13 Februari. Dan seri balap kedua pada tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang. Dukungan sumber daya kini datang dari Badan Nasional ya, Pencarian dan Pertolongan Basarnas dan Pangkalan Angkatan Udara Lanut Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM istilahnya. Seperti yang diketahui, sarana dan prasarana untuk menjamin keselamatan pembalap menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi tentunya.
Ya, jadi untuk dalam gelaran ajang balapan motor yang paling bergengsi itu, Kepala SAR Mataram, Nanang Sigit dan Komandan Lanut Bizam Kolonel PNB Khairun Aslam ya, telah meninjau sirkuit Mandalika pada Selasa kemarin. Dalam kunjungannya, Nanang mengatakan bahwa tim Basarnas ya, tim Basarnas siap membantu proses evakuasi pembalap mulai udara manakala diperlukan. Kita ikut membantu agar ya penyelenggaraan balapan MotoGP berjalan dengan baik dan sukses melalui official test sampai hari H balapan. Ya, Basarnas menyiagakan 2 unit helikopter di area helipad di sekitaran sirkuit. Hal ini dilakukan jika mengantisipasi insiden yang memerlukan pertolongan darurat tentunya. Peristiwa ini pernah terjadi pada lomba World Superbike di Mandalika pada akhir tahun lalu. Pembalap Aruba Racing ya, Michael Ruben Rinaldi mengalami kecelakaan hingga harus dibawa ke rumah sakit melalui jalur udara. Sejumlah anggota Basarnas juga akan terlibat sebagai marshal dengan tugas sebagai radioman. Seperti itu ya. Sementara itu, Khairun Aslam mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan kelancaran lalu lintas udara di kawasan sirkuit Mandalika. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk Basarnas juga ikut menjadi salah satu tonggak utama ya sebagai marshal juga untuk kelancaran dari pagelaran nanti di event balapan MotoGP. Dari sini kita berada di jalur provinsi di landmark Pertamina yang kita lihat di sana. Untuk pengerjaan masih terus dilakukan baik di bagian jalur provinsi yang ada di sini, terus dilakukan pemadatan dan penghamparan lapisan dasar atau lapisan LPA ini, artinya akan dilanjutkan untuk persiapan pengaspalan. Jadi untuk pengerjaan di segala sektor terus dikerjakan ya supaya semuanya bisa terselesaikan untuk kelancaran dari pegelaran MotoGP yang sudah kita nantikan bersama-sama. Ya, tentunya di sini menuju ke bagian Bundaran Sunggung yang berada di sebelah timur sana, terus dilakukan pemadatan dan beberapa titik sudah terlihat untuk penghamparan lapisan dasar berupa lapisan agregat atau lapisan subbase yang kita biasa bilang ya, di keseluruhan menuju ke area yang ada di sini dari barat menuju ke timur tersebut. Ya, di jalur provinsi yang akan dibuat atau akan dilakukan pengerjaan sepanjang 5,3 km dengan 2 jalur 4 lajur tentunya. Ya, jadi kita akan terus pantau dan terus akan melihat kondisi terbaru dari progres pengerjaan yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi dan situasi yang ada di depan sana, baik pengerjaan di zona timur maupun pengerjaan di area tribun yang berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua di depan sana ya, untuk pondasi dasarnya, maupun di tikungan keempat menuju 5 sampai 6 dan Bukit 360, maupun untuk aktivitas yang ada di area tribun tikungan 13 sampai 17. Dan di sini kita lihat di tikungan pertama menuju tikungan kedua untuk hasil pengerjaan di pondasi dasarnya sudah selesai dilakukan pembetonan di sini. Cukup cepat ya aktivitas para pekerja. Dalam beberapa hari sudah selesai untuk pengerjaan area tribun zona C yang ada di sini. Dan di sistem drainase juga pengerjaan terus dilakukan perbaikan ya, perapian, pembersihan terus dilakukan di bagian zona sistem drainase baik di bagian luar maupun dalam lintasan supaya semuanya terlihat lebih siap dan lebih lancar untuk aliran airnya. Begitu juga untuk pemasangan digital plate yang kita bisa perhatikan ya, semuanya sudah terpasang di keseluruhan zona lintasan. Insya Allah kalau ada waktu kita akan coba terbang malam untuk melihat dari lampu-lampu yang sudah terpasang secara menyeluruh. Dan di sini kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 seperti yang kita lihat untuk pondasi dasarnya sudah terbeton ini secara menyeluruh sampai tikungan ke-6. Tinggal beberapa bagian yang belum di belakang sana terus akan dikerjakan untuk penuntasan area tribun yang berada di zona D yang ada di sini. Dan kita akan lihat juga untuk kondisi di bagian trek lintasan semuanya oke ya. Penambahan untuk cat-cat merah di bagian track limitnya
kita bisa perhatikan bersama-sama atau di bagian curb area supaya terlihat lebih rapi. Ini sudah dicat kembali ya supaya lebih indah. Dan di sini kita melihat aktivitas pengerjaan di zona E ya. Jadi untuk area tribun di sini kalau kita perhatikan kemungkinan akan terus dikejar target ya supaya bisa dilanjutkan untuk penuntasan pengerjaan nanti di MotoGP. Begitu juga untuk pengerjaan di keseluruhan yang ada di jalur menuju ke pantai juga pembetonan terus berlangsung. Nantinya untuk kelancaran dari para penonton yang berada di area tribun untuk menuju ke pantai ya, melihat dari keindahan sirkuit Mandalika setelah habis menonton balapan. Luar biasa. Dan seperti yang kita lihat bersama-sama untuk hari ini, bagus sekali cuacanya, tidak terjadi hujan. Bisa kita lihat cerah sekali, jadi bagus sekali untuk para pekerja yang terus lanjut ya siang malam mengerjakan pengerjaan atau aktivitas yang ada supaya semuanya bisa terselesaikan untuk area tribun maupun di bagian landscape ya, di bagian zona tengah ini terus dipercepat guna kelancarannya. Dan kita akan menuju ke Bukit 360 untuk melihat situasi yang bisa kita pantau, di mana pengecoran pondasi dasar sudah dilakukan. Tinggal untuk penghamparan terlebih dahulu untuk saat ini dan dipadatkan. Setelah itu dipasang kembali untuk tiang-tiang beton, dilanjutkan paving dan dicor. Karena di sini akan merupakan bangunan yang akan dibuat nanti observation deck yang sangat bagus sekali, memang keunikan dari sirkuit Mandalika ya. Dibangun di atas bukit dengan ketinggian dan view yang luar biasa sekali. Bisa kita lihat pantai di depan kita dengan hamparan pasir putih dengan lautan yang biru memanjakan mata kita sekali. Ya, untuk pengerjaan di observation deck yang berada di bagian timur, blok timur maupun blok barat yang ada di sini sudah dilakukan pemadatan ataupun penghamparan lapisan ground di sini. Setelah itu dipadatkan dan siap untuk dilanjutkan pengecoran lanjutan di bagian permukaan tersebut, supaya nantinya di bagian dasarnya terlihat lebih indah ya, dan lebih kuat tentunya setelah dilakukan pengecoran di bagian dasarnya seperti itu. Ya, di Bukit 360 ini bisa kita perhatikan, dan kalau teman-teman mau melihat kondisi atau keindahan sirkuit, bisa naik di atas bukit ini dan bisa membawa secangkir kopi juga tidak masalah ya, sambil melihat keindahan di depan sana. Luar biasa. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 untuk melihat kondisi pengerjaan yang bisa kita pantau. Di bagian sebelah dalam ya, yang berada di sana untuk area tribun saat ini masih terus dilakukan, yaitu penghamparan untuk lapisan dasar. Jadi sebelum dicor ya, dilakukan lapisan ground, lapisan agregat atau subbase tersebut. Setelah itu dilakukan untuk pemadatan dan pembetonan. Ya, bisa kita lihat bersama-sama untuk capaiannya di sini di tikungan ke-12 menuju ke-13 ini. Alat-alat berat masih sibuk di situ untuk melanjutkan pemadatan yang dilakukan. Jadi cuaca di hari ini cukup bagus. Kita doakan semoga di beberapa hari ke depan nantinya untuk tes pramusim juga para pembalap akan mendapatkan cuaca yang bagus seperti ini, jadi luar biasa sekali. Akan lancar, aman juga untuk pengerjaan di area fasilitas yang saat ini masih dipercepat. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 di bagian sebelah dalam untuk hasil dari pengerjaan sejauh ini. Pengecoran atau pembetonan yang dilakukan di lantai tribun sudah selesai di sini, tinggal lanjutan yaitu pemasangan
untuk kerangka-kerangka material tribun masih menunggu ini, maupun untuk aktivitas capaian yang didapatkan di bagian grandstand atau tribun sisi luar yang ada di sebelah luar ini, tikungan ke-14 menuju ke-15 sampai ke Westgate, maupun tikungan ke-16, 17 di sana ya, untuk pembetonannya sudah selesai dilakukan. Ya, terlihat jelas dari pantauan kita, di mana kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat kesiapan di segala sektor, terutama di area tribun untuk pengecoran pondasi dasar tinggal beberapa bagian, maupun untuk persiapan lanjutan di bagian belakang pedok ya, untuk logistik para pembalap. Di depan juga segera akan kita lihat bersama-sama nantinya untuk penginstalan maupun persiapan di bagian motor-motor mereka, maupun untuk fasilitas perlengkapan yang akan digunakan di garasi pedok. Dari sini kita kembali ke trek lurus. Seperti inilah kondisinya di hari ini, kita pantau bersama-sama untuk kesiapan sirkuit Mandalika mengadakan tes pramusim yang akan kita terus pantau bersama-sama. Ya, mungkin sampai di sini saja kita bisa bagikan video terbaru di kesempatan hari ini buat kalian semua. Jadi di segala sektor bisa kita lihat perubahannya ya, sudah cukup masif ya, cukup signifikan. Para pekerja terus semangat tanpa lelah, siang malam lembur bahkan sampai pagi ya, untuk mengerjakan di area-area fasilitas yang terus dipercepat. Seperti di jalur provinsi, tentunya perlu ekstra supaya nanti di bulan Februari ini harus bisa tuntas untuk pengerjaan di jalur tersebut. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Apabila di narasi dan visualnya kurang pas, bisa dikomentari nanti atau bisa dikoreksi di kolom komentar. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, untuk itu saya Joni Ahmad undur diri ya di perjumpaan siang hari ini. Kita akan kembali nanti sore insya Allah kalau ada waktu, karena memang saat ini untuk drone juga di tes pramusim tidak diperbolehkan. Jadi kita bersabar, nanti insya Allah kita ambil video bawah. Mudah-mudahan saja bisa memberikan informasi maupun video terbaru buat kalian semua. Untuk itu sampai di sini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.